Bayangkan ini, sebuah lagu dirilis hampir 40 tahun yang lalu, sempat menduduki tangga lagu, lalu perlahan dilupakan. Radio berhenti memutarnya, CD-nya berdebu di rak, kasetnya masuk gudang, bahkan penyanyinya sendiri mungkin mengira masa kejayaan lagu itu sudah berakhir. Namun suatu hari, seorang remaja berusia 17 tahun yang bahkan belum lahir ketika lagu itu dibuat, menggunakan potongan 15 detik lagu tersebut untuk video TikTok. Video itu meledak, ribuan orang menirunya, lalu jutaan. Dalam hitungan minggu, lagu yang dianggap mati kembali masuk tangga lagu dunia. Streaming melonjak, vinyl dicetak ulang, konser sang artis kembali dipenuhi penonton. Pertanyaannya, bagaimana sebuah lagu bisa hidup kembali setelah puluhan tahun? Apakah ini kebetulan atau memang ada mesin yang diam-diam menghidupkannya lagi? Ada masa ketika musik memiliki batas usia. Sebuah lagu dirilis, radio memutarnya, televisi menayangkan video klipnya, album terjual, tur dimulai, lalu semuanya selesai. Beberapa bulan kemudian, dunia sudah sibuk mendengarkan lagu berikutnya. Industri musik bekerja seperti mesin yang terus bergerak maju. Yang baru selalu mengalahkan yang lama. Kalau sebuah lagu gagal di awal, kesempatannya hampir habis. Karena hanya sedikit pintu menuju telinga pendengar. Radio, televisi, toko kaset, tidak ada algoritma, tidak ada media sosial, tidak ada tombol bagikan. Seolah-olah setiap lagu memiliki tanggal kedaluarsa. Namun tanpa disadari, semuanya berubah ketika musik berhenti disimpan di rak dan mulai hidup di internet. Spotify mengubah satu aturan besar. Mereka tidak bertanya, kapan lagu ini dirilis? Mereka bertanya, apakah kamu mungkin akan menyukainya? Perubahan itu terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa. Bagi algoritma, lagu dari tahun 1975 dan lagu yang dirilis 5 menit lalu berdiri di garis start yang sama. Jika orang mendengarkan sampai selesai, algoritma akan terus merekomendasikannya. Jika orang menyimpannya ke playlist, algoritma menganggap lagu itu penting. Jika jutaan orang melakukan hal yang sama, lagu lama bisa kembali bersaing dengan rilisan terbaru. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, umur sebuah lagu bukan lagi kelemahan. Justru, kadang menjadi keunggulan karena lagu itu sudah membawa kenangan. Dan manusia selalu memiliki hubungan yang aneh dengan kenangan. Lalu datanglah TikTok, dan semuanya berubah lebih cepat dari yang diperkirakan industri musik. Dulu, orang jatuh cinta pada satu lagu. Sekarang, orang jatuh cinta pada satu potongan lagu. 15 detik, kadang hanya 10, kadang bahkan kurang. Ironisnya, potongan kecil itu mampu menghidupkan lagu berdurasi 4 menit. Inilah yang membuat TikTok berbeda. Platform ini tidak meminta orang mencari musik. Musiklah yang menemukan orang. Satu video lucu, satu video liburan, satu video pernikahan, satu video patah hati. Semuanya bisa menggunakan lagu yang sama. Tanpa sadar, jutaan orang sedang melakukan promosi gratis. Tidak ada iklan. Tidak ada billboard, tidak ada kampanye televisi, hanya satu tombol. Gunakan suara ini, dan efek bola saljunya dimulai. Disinilah muncul fakta yang sering disalahpahami. Orang mengira lagu viral pasti lagu baru. Padahal banyak lagu viral justru sudah berusia puluhan tahun. Mengapa? Karena internet tidak bekerja berdasarkan kalender. Internet bekerja berdasarkan perhatian. Begitu perhatian berkumpul di satu tempat, algoritma akan memperbesar gelombangnya. Hari ini sebuah lagu dipakai 100 video, besok 1000, lusa 100.000, seminggu kemudian, jutaan orang mulai mencarinya di Spotify, Shazam, YouTube, Apple Music, Google. Yang menarik, seringkali label rekaman tidak tahu apa yang sedang terjadi.
Gelombang itu muncul begitu saja. Dari satu video, satu kreator, satu ide sederhana. Ada alasan lain yang jauh lebih manusiawi. Musik adalah pemicu ingatan. Satu lagu bisa membawa seseorang kembali ke masa SMA, ke perjalanan pertama bersama keluarga, ke seseorang yang pernah dicintai, atau ke seseorang yang sudah lama pergi. Ilmuwan menyebut hubungan ini sangat kuat. Otak manusia menghubungkan musik dengan memori dan emosi. Karena itulah, lagu lama memiliki sesuatu. Lagu sebenarnya tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu generasi berikutnya menemukannya. Menunggu algoritma